Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mereka ada informasi yang disampaikan jadwal sholat zuhur hari ini bertepatan pada Jumat 27 Juli 2025 29 Muharram 1447 Hijriah. Waktu zuhur bertepatan pukul 12.00 WIB. Dan insyaallah kita Imam sekaligus khatib diisi oleh Al-Ustaz soal Al-Fatihah lagi yang akan merupakan ilmu dan alhamdulillah sudah ada kita dan sudah dilakukan. Jadi insyaallah untuk Imam Khatib Jumat depan pada Jumat 1 Agustus 2025 bertepatan pada 7 Safar 1447 Hijriah. Insyaallah diisi Al-Ustaz Aceh Ilham Muhammad Nasir. Dan kepada para jemaah atau karyawan yang masih ada di luar perjalanan di ruangan segera menuju masjid karena azan zuhur dalam hal ini akan berkumandang. Kepada para jemaah yang sudah ada di masjid akan mengisi software terdahulu dan yang membawa alat komunikasi agar disesuaikan agar tidak mengganggu kekhusyuan pada jemaah ini. Jemaah memperkenalkan untuk menggeserkan kotak infaknya agar memberikan pesan bagi yang mau berinfak. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yang patut disyukuri adalah Allah memilih kita bagian dari orang-orang yang beragama Islam. Islam ini nikmat. Maka seorang muslim seharusnya untuk mensyukuri keislamannya. Dan cara mensyukuri keislamannya adalah menjaganya, merawatnya, meningkatkannya, dan terus istiqamah di dalam keislaman. Sehingga ini menjadi akhir dari kehidupannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kalian tidak wafat kecuali dalam keadaan muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tetapi untuk menjaga keislaman, terus mengokohkan, meningkatkan, karena kita menginginkan Islam ini muslim yang produktif, yang melahirkan amal, yang mampu mewujudkan cita-cita besar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin. Tidak mungkin kita mewujudkannya ketika kita memiliki pilar-pilar yang kokoh, bekal yang akan mengokohkan keislaman kita. Tidak cukup ketika kita diajak orang tua, apalagi lahir dari rahim ibu yang beragama Islam, lalu senantiasa terdengar oleh kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lantas kita merasa cukup dengan keislaman kita. Tidak demikian. Kita menginginkan muslim kokoh, muslim produktif. Saya ingin menyampaikan minimal 4 pilar ini harus ada. Yang pertama, pilar keislaman kita yang menjadi pondasi asas keislaman kita adalah iman. Apalagi ketika Rasulullah menjelaskan akhbirni anil Islam, al Islam an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iman ini pilar utama, pilar pertama. Keyakinan akan la ilaha illallah, keyakinan akan Muhammadur Rasulullah. Dan ini pula yang dilakukan Rasul awal dakwahnya. Di Mekah ditanamkan ini. Sampai memunculkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho Allah sebagai Tuhan, ridho Islam ini sebagai agama, ridho Muhammad itu sebagai utusan Allah. Keimanan yang benar. Dan Allah mengatakan keimanan yang benar ini, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kemudian tidak ada ragu sedikit pun. Maka mukmin ketika datang dari Allah dan dari Rasul, syiarnya, syairnya sami'na wa ata'na, tertanam kuat di dalam hatinya. Apa yang diturunkan Allah, apa yang dicontohkan Rasul pasti benar dan maslahat, pasti akan melahirkan kebaikan. Kalau keimanan seperti ini, maka keimanan yang akan melahirkan ketenangan, keimanan yang akan melahirkan jiwa optimis, keimanan yang akan melahirkan pertolongan Allah. Allah yang mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, hak kami, kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Ini pilar utama. Lahir optimis, lahir pertolongan Allah, lahir ketenangan. Bahkan Allah katakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
Keimanan ini pula yang akan menjadikan mukmin, muslim, dia akan stabil dengan apapun takdir yang Allah berikan. Ketika diberi kesuksesan, dia tidak akan memunculkan jiwa sombong karena merasa ini dari Allah. Dan ketika diuji, maka dia tidak akan putus asa. Muncul jiwa yang sabar sehingga ujian di dunia ini terasa ringan. Karena mukmin meyakini seluruh takdir Allah itu baik, apalagi meyakini dunia tempat ujian. Maka di antara doa Rasulullah memohon dari Allah Subhanahu wa taala, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Memohon kepada Allah, berikan kepada kami keyakinan yang dengan keyakinan ini akan terasa ringan musibah-musibah dunia. Dunia ini tempat kerja kita, dunia ini tempat ujian kita. Jangan mimpi kita tidak diuji, jangan mimpi kita tidak akan mendapatkan kesulitan. Bahagianya kita akan bercampur dengan kesusahan. Kesulitan kita akan bercampur dengan kemudahan. Sebagaimana kemudahan pun akan bercampur dengan kesulitan. Jangan mimpi kesulitan itu tidak ada. Karena ini tempat karya kita, tempat berkarya, tempat bekerja, tempat ujian. Tapi mukmin akan menghadapinya dengan penuh kesabaran jika tidak sesuai dengan keinginan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang akan mengokohkan Islam kita. Yang kedua, Islam kita akan kokoh dan terus meningkat. Pilar yang kedua adalah ilmu. Ilmu ini luar biasa, karena ilmu inilah yang membawa manusia kepada kebahagiaan, yang membawa manusia kepada kemudahan, yang membawa manusia kepada ketinggian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Orang yang beriman, orang yang berilmu, Allah angkat beberapa derajat. Bahkan bisa jadi mereka mendapatkan kemajuan karena ilmu, sebagaimana bisa jadi kita mendapatkan kemunduran karena kebodohan. Maka Allah menyindir kita sebetulnya, bukan mempertanyakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu dengan yang tidak? Samakah orang yang tahu dengan yang tidak? Kita akan kokoh keislaman jika kita membangun dengan ilmu. Dan jangan membedakan, tidak ada lagi dikotomi ilmu, ulumuddin, ulumu syar'iyah dengan ilmu-ilmu dunia. Semuanya milik Allah dan bersumber dari Allah. Muslim seyogianya kokoh dengan ilmu agamanya dan dia tidak menyepelekan ilmu-ilmu dunianya. Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah kalau mau menjadikan seseorang baik, Allah akan fahamkan dengan agamanya. Agama ini jadi panduan kita dunia, yang menjadikan kita kelak sukses di akhirat. Tetapi jangan melupakan bagian kita dari dunia. Maka kalau kita perhatikan surah Fatir ayat 27-28, ditutup di 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu orang-orang yang berilmu. Tapi ayat ini berbicara tentang alam, berbicara tentang hujan, berbicara tentang tumbuhan, berbicara tentang gunung, berbicara tentang manusia dan binatang. Dan ujungnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Seyogianya muslim memiliki perhatian dengan ilmu-ilmu dunia. Agama tanpa ilmu dunia lumpuh, sebagaimana ilmu dunia tanpa agama riak, akan terjadi kerusakan. Rasulullah memberikan motivasi luar biasa. Imam An-Nawawi khusus membahas kitabul ilmi, dikutip hadis-hadis yang memotivasi kita agar mau belajar, mau mencari ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumah mencari ilmu, dia di jalan Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang keluar dari rumah menelusuri jalan menuju ilmu untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan ke surga. Apalagi kita diingatkan ayat yang turun pertama adalah Al-Alaq, Iqra, Iqra, Iqra. Isyarat kuat
Allah menginginkan kita ini muslim yang berilmu, bukan muslim yang ikut-ikutan. Jangan merasa cukup dengan keislaman, hanya bisa salat lantas kita tidak paham apa itu salat. Belajar, datang kajian-kajian. Malu kita muslim tidak paham Islam. Bagaimana mungkin kita akan berislam tanpa mengetahui ilmu-ilmu Islam? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu tentangnya. Ini isyarat bagi kita. Amal-amal kita harus dibangun dengan keilmuan. Jangan hanya ikut-ikutan. Pendengaran kita, penglihatan kita, akal hati kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kana anhu mas'ulah. Maka datangi majelis-majelis ilmu. Jadilah orang-orang yang terbaik, dan diantaranya orang alim, orang muta'allim, orang yang berilmu lalu mengajarkan, mengamalkan, mengajarkan ilmu, dan orang yang mau belajar ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pilar yang ketiga yang akan mengokohkan kita adalah harta. Muslim jangan takut dengan dunia. Al-Qasas itu, wabtagi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan melupakan bagianmu dari dunia. Di surah Al-Mulk Allah mengingatkan, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Ayo jelajahi penjuru bumi ini semuanya. Wa kulu mir rizqih, makan rizki Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya diingatkan, wa ilaihin nusyur. Jangan dunia untuk dunia. Kelak kita meninggal lalu akan dibangkitkan dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Jangan berdalih zuhud lalu kita meninggalkan dunia dibalik kemalasan. Jangan berdalih dengan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha, lalu kemudian kita tidak berurusan dengan dunia-dunia. Ni'mal malus salih li rajulis salih. Harta yang baik itu yang dipegang oleh orang yang saleh. Para sahabat juga orang-orang kaya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Tetapi kekayaan diingatkan bukan ujung dari tujuan, melainkan kalau orang saleh, kekayaan inilah dia akan tinggi di hadapan Allah. Ada kesempatan wakaf, ada kesempatan infak sedekah, ada yang bisa menjaga kehormatan sehingga tidak minta-minta ke orang lain, bisa membantu sesama. Kita akan kokoh seperti itu. Bahkan harta ini bisa jadi urat nadi kehidupan kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan terakhir di bagian keempat, jangan lupakan bagian badan kita. Wali badanika haqqun. Kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Kita minta itu. Jaga kesehatan kita. Atur makanan, pola makan yang baik, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. 4 ini insyaallah yang akan mengokohkan keislaman kita. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu Qur'an karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الإيمان والإسلام وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi